Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 72TA04 ingin mempresentasikan tentang fungsi gamma. Eh, jadi perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Pertama ada Saya Syabibin Aprilia. Nama saya Nabila Nurul Faiza. nama saya Shivana Herunisa. Eh, jadi lanjut ke latar belakang. Latar belakang matematika adalah ilmu pasti yang berkenaan dengan struktur dan ide ideologis yang menghasilkan perhitungan dalam hasil pasti dan tunggal. Namun, hasil pengukuran seperti panjang, luas, dan waktu seringkali hanya merupakan pendekatan karena kemungkinan adanya perbedaan dalam pengukuran. Dalam sejarah, perkembangan fungsi khusus dimulai pada abad ke-18 dengan kontribusi Euler melalui fungsi gamma sebagai perluasan faktorial dan fungsi Bessel. Kemudian fungsi Legendre muncul dalam teori potensial dan mekanika langit pada abad ke-18, diikuti oleh berbagai fungsi khusus lain pada abad ke-19 seperti fungsi periodik, polinomial ortogonal, dan fungsi hipergeometrik Gauss yang menyatukan banyak fungsi khusus. Fungsi-fungsi ini terus berkembang dan memainkan peran penting dalam berbagai bidang, terutama fisika seperti matematika kuantum yang intensif menggunakan polinomial Legendre dan Hermite, serta fungsi gamma, beta dalam pemecahan permasalahan diferensial dan pemodelan fenomena alam. Untuk tujuan yaitu ada tiga. Yang pertama dapat memahami apa pengertian fungsi gamma, yang kedua mengetahui rumus dan fungsi gamma, yang ketiga menganalisis penerapan fungsi gamma dalam pembuktian 0 faktorial sama dengan 1. Untuk rumusan masalah, kita itu ada tiga. Yang pertama, apa pengertian fungsi gamma, yang kedua bagaimana rumus dasar fungsi gamma, dan yang ketiga bagaimana penerapan fungsi gamma dalam pembuktian 0 faktorial sama dengan 1. Untuk apa pengertian fungsi gamma? Fungsi gamma merupakan sebuah konsep matematika yang memiliki peran krusial dalam berbagai bidang, terutama dalam statistika, fisika, matematika murni. Fungsi ini pada dasarnya merupakan perluasan dari konsep faktorial yang memungkinkan kita untuk menghitung faktorial tidak hanya untuk bilangan bulat, positif, tetapi juga untuk bilangan real dan kompleks. Dengan kata lain, fungsi gamma memberikan cara untuk menghitung hasil kali dari semua bilangan yang lebih kecil dari suatu bilangan tertentu. Bahkan jika bilangan tersebut bukan bilangan bulat. Salah satu keunggulan utama dari fungsi gamma adalah fleksibilitasnya dalam berbagai aplikasi. Fungsi ini sering muncul dalam pemecahan permasalahan diferensial yang kompleks, analisis fenomena fisika seperti perpindahan panas dan getaran, serta dalam perhitungan probabilitas dalam mekanika kuantum dan statistika. Selain itu, fungsi gamma juga memainkan peran penting dalam bidang matematika murni seperti analisis kompleks dan teori bilangan. Secara matematis, fungsi gamma didefinisikan sebagai sebuah integral tertentu. Meskipun definisinya mungkin terlihat rumit bagi yang belum terbiasa dengan kalkulus, seperti dasarnya adalah untuk menghubungkan fungsi gamma dengan konsep faktorial. Salah satu sifat penting dalam fungsi gamma berhu, adalah hubungannya dengan faktorial, yaitu gamma n plus 1 sama dengan n faktorial, di mana gamma adalah simbol untuk fungsi gamma dan n adalah bilangan bulat positif. Hubungan ini memungkinkan kita untuk membuktikan bahwa 0 faktorial sama dengan 1, sebuah hasil yang sering digunakan dalam berbagai perhitungan matematika. Dengan demikian, fungsi gamma merupakan alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kemampuannya untuk menganalisasi konsep faktorial dan fleksibilitasnya dalam berbagai aplikasi membuatnya menjadi salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika.
Selanjutnya yaitu rumus dasar fungsi gamma. Fungsi gamma didefinisikan sebagai berikut. Gamma n sama dengan integral 0 menuju t hingga x pangkat n min 1 dikali e pangkat min x dx, yang konvergen untuk n lebih dari 0. Formula berulang atau rekursif untuk fungsi gamma. Gamma n plus 1 sama dengan n dikali gamma n dengan gamma 1 sama dengan 1. Pembuktiannya, gamma n plus 1 sama dengan integral 0 menuju t hingga x pangkat n dikali e pangkat min x dx menjadi lim a menuju t hingga min a pangkat n kali e pangkat min a plus n kali integral 0 menuju a x pangkat n min 1 dikali e pangkat min x dx sama dengan n kali gamma n jika n lebih dari 0. Selanjutnya, gamma 1 sama dengan integral 0 menuju t hingga di e pangkat min x dx menjadi lim a menuju t hingga integral 0 sampai a e pangkat min x dx sama dengan lim a menuju t hingga min e pangkat min x dengan batas bawah 0 dan batas atas a sama dengan lim a menuju t hingga min e pangkat min a plus 1 sama dengan 1. Semua harga n lebih dari 0 jika n berada di antara sama dengan 1 dan 2. Diketahui gamma 2 sama dengan 1 dikali gamma 1 sama dengan 1. Gamma 3 sama dengan 2 kali gamma 2 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2. Gamma 4 sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 3 faktorial atau 6. Sehingga n bilangan bulat positif, maka gamma n plus 1 sama dengan n faktorial, n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk n kurang dari 0, gamma n sama dengan gamma n plus 1 per n. Untuk n sama dengan 0, gamma n sama dengan integral 0 menuju t hingga x pangkat n min 1 dikali e pangkat min x dx, divergen. Untuk n sama dengan min 1, gamma n sama dengan gamma n plus 1 per n menjadi gamma min 1 sama dengan gamma 0 per min 1. Maka fungsi gamma tidak terdefinisi pada bilangan bulat negatif. Sifat fungsi gamma. 1, yaitu khusus A sama dengan 1/2 berlaku sigma gamma 1/2 sama dengan akar dari N. Untuk A, A berada di antara 0 dan 1 berlaku gamma A dikali gamma 1 min A sama dengan Pi per sin Px. Yang ketiga, formula Stirling untuk N bilangan positif yang besar, maka digunakan aproksimasi berikut. N faktorial sama dengan akar dari 2Pn dikali N sigma N per E. Rumus duplikat fungsi gamma, yaitu 2 pangkat 2A min 1 gamma A dikali gamma A plus setengah sama dengan akar Pi dikali gamma 2A. Contoh soal fungsi gamma. Berikut adalah contoh soal fungsi gamma. Yang pertama yaitu hitunglah nilai dari integral berikut. Integral 0 sampai t hingga x pangkat 3 dikali e pangkat min x dx. Yaitu jawabannya adalah gamma 4 sama dengan 3 faktorial sama dengan 6. Yang kedua, hitunglah gamma 6 per 2 gamma 3. Yaitu 5 faktorial sama dengan 2 kali 2 faktorial. Sama dengan 5 kali 4 kali 3 per 2 faktorial. Yaitu hasilnya 30. Penerapan fungsi gamma dalam pembuktian 0 faktorial sama dengan 1. Fungsi gamma dikembangkan untuk menentukan sifat faktorial dari bilangan asli n, yaitu n faktorial sama dengan 1, 2, 3, sampai n. Teorema fungsi gamma dapat digunakan untuk membuktikan bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Fungsi gamma didefinisikan sebagai berikut. Gamma n sama dengan integral 0 sampai t hingga u pangkat n min 1 dikali e pangkat min u du. Fungsi gamma ini yang dapat dipandang sebagai suatu fungsi dari bilangan n, memenuhi beberapa hubungan yang mengagumkan, antara lain gamma n plus 1 sama dengan n kali gamma n. Hubungan tersebut dibuktikan sebagai berikut. Gamma n plus 1 sama dengan integral 0 sampai t hingga u pangkat n dikali e pangkat min u du. Sama dengan lim p menuju t hingga integral 0 sampai p u pangkat n dikali e pangkat min u du. Sama dengan lim p menuju t hingga u pangkat n dikali
min E pangkat min U dengan batas 0 sampai P dikurang integral 0 sampai P min E pangkat min U dikali NU pangkat N min 1 DU. Sama dengan lim P menuju T hingga min P pangkat N min P pangkat N dikali E pangkat min P plus N kali integral 0 sampai P U pangkat N min 1 dikali E pangkat min U DU. Sama dengan lim P menuju T hingga N dikali integral 0 sampai P U pangkat N min 1 dikali E pangkat min U DU. Sama dengan N gamma N. Terbukti bahwa gamma N sama dengan N min 1 faktorial. Gamma N sama dengan integral 0 sampai T hingga U pangkat N min 1 E pangkat min U DU. Sama dengan lim P menuju T hingga integral 0 sampai P U pangkat N min 1 dikali E pangkat min U DU. Lim P menuju T hingga min E pangkat min U pangkat N min 1 dengan batas 0 sampai P plus N min 1 dikali integral 0 sampai P U pangkat N min 2 kali E pangkat min U DU. Gamma N sama dengan N min 1 dikali integral 0 sampai T hingga U pangkat N min 1 dikali E pangkat min U DU. Sama dengan N min 1 dikali gamma N min 1. Dengan rumus berulang ini, jika mu bilangan bulat dan mu ada di antara 0 dan N, maka gamma N sama dengan N min 1 dikali N min 2 sampai N dikali min mu dikali integral 0 sampai T hingga U pangkat N min mu min 1 dikali E pangkat min U DU. Khususnya jika N sebuah bilangan positif, kita miliki gamma N sama dengan N min 1 dikali N min 2 sampai 3 kali 2 kali 1 kali integral 0 sampai T hingga E pangkat min U DU. Dan karena integral 0 sampai T hingga E pangkat min U DU sama dengan 1, akhirnya diperoleh gamma N sama dengan N min 1 dikali N min 2 sampai dikali 3 kali 2 kali 1 sama dengan N min 1 faktorial. Karena alasan ini, maka gamma N terkadang disebut fungsi faktorial. Didapat gamma N plus 1 sama dengan N faktorial. Selanjutnya, penerapan fungsi gamma dalam pembuktian 0 faktorial sama dengan 1. Hubungan tersebut dibuktikan sebagai berikut. Gamma 1 sama dengan integral 0 sampai dengan T hingga U pangkat N min 1 atau 1 min 1 dikali X pangkat min negatif U sama DU sama dengan integral 0 sampai dengan T hingga E pangkat min U DU sama dengan limit P sampai mendekati T hingga integral 0 sampai dengan P E pangkat min U DU sama dengan limit P mendekati T hingga 1 min E pangkat min P sama dengan 1. Misalkan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya dalam gamma N plus 1 sama dengan sama dengan N dikali gamma N, maka gamma 2 sama dengan 1 dikali gamma 1 sama dengan 1. Gamma 3 sama dengan 2 dikali gamma 2 sama dengan 2 dikali 1 atau 2 faktorial. Selanjutnya, gamma 4 sama dengan 3 dikali gamma 3 sama dengan 3 dikali 2 faktorial atau 3 faktorial. Terbukti bahwa gamma N plus 1 sama dengan N faktorial. Maka dapat dibuktikan bahwa gamma 1 sama dengan 1 atau 0 faktorial. Selanjutnya, kita membahas tentang studi kasus penerapan fungsi gamma. Dalam kajian biomedis pada tikus, suatu penelitian dosis tanggapan yang digunakan untuk bertahan menunjukkan pengaruh dosis bahan racun pada waktu hidup mereka. Bahan racun tersebut adalah bahan zat yang secara teratur dibuang ke atmosfer
dari bahan bakar jet. Untuk suatu dosis bahan racun tertentu, kajian tersebut menunjukkan bahwa waktu bertahannya dalam 1 minggu mengikuti sebaran gamma dengan alfa sama dengan 5 dan beta sama dengan 10. Berapakah probabilitas seekor tikus hidup lebih lama dari 60 minggu sampai 120 minggu? Penyelesaian pertama, ambil perubahan acak X sebagai waktu bertahan suatu kematian. Nah, maka probabilitas yang dibutuhkan yaitu dengan pertama mengidentifikasi variabel acak X mengikuti distribusi gamma dengan parameter alfa dan beta. Selanjutnya, fungsi distribusi kumulatif untuk distribusi gamma diberikan sebagai Fg sama Fg dalam kurung X alfa, beta sama dengan P eh, P perubahan acak kurang dari sama dengan X sama dengan integral 0 sampai dengan X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X per beta per gamma alfa dikali beta pangkat alfa dx. Selanjutnya menentukan probabilitas P untuk X kurang dari sama dengan 60. Integral di atas digunakan untuk menghitung probabilitas P X kurang dari 60. Berdasarkan tabel distribusi kumulatif gamma, nilainya adalah Fg dalam kurung 6 min 5 digunakan sebagai hasilnya. Selanjutnya, menghitung probabilitas dalam rentang X di antara 60 sampai dengan 120. Probabilitas ini diperoleh dengan cara eh, probabilitas acak X kurang dari 120 dikurang probabilitas acak X kurang dari sama dengan 60. Maka didapatkan eh, maka didapatkan Fg probabilitas X kurang dari sama dengan 120 sama dengan Fg 120,5,10. Selanjutnya probabilitas X kurang dari sama dengan 60 sama dengan Fg 60,5,10. Selanjutnya dilakukan dengan membagi X dengan beta, yaitu didapatkan Fg 12,5 dan Fg 6,5. Selanjutnya, berdasarkan tabel distribusi gamma kumulatif, Fg 12,5 sama dengan 0,9924 dan Fg 6,5 sama dengan 0,7149. Maka probabilitas dapat dihitung dengan 0,9924 dikurang 0,7149 didapatkan 0,2775 atau sekitar 27,75%. 27,75%. Selanjutnya, cara kedua dengan menghitung mean rata-rata menggunakan rumus mu X sama dengan harapan dari X sama dengan alfa dikali beta. Pertama, yaitu dengan memasukkan angka yang sudah tertera, yaitu parameter alfa sama dengan 5 dan beta sama dengan 10. Maka didapatkan mu X sama dengan 5 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 500 atau
atau sama dengan 22,36. Oke. Sehingga didapatkan probabilitas yang diubah menjadi persentase yaitu 27,75%. Nah, eh, berdasarkan penyelesaian studi kasus yang kita telah lakukan tadi, didapatkan pernyataan satu, distribusi gamma bisa digunakan untuk menghitung probabilitas yang membantu dalam menarik kesimpulan atau mengkaji hipotesis dalam statistik. Yang kedua, untuk menyelesaikan permasalahan dengan variabel acak kontinu X yang memiliki distribusi gamma dan parameter alfa dan beta menggunakan rumus distribusi gamma tak sadar, yaitu probabilitas acak X kurang dari sama dengan X sama dengan F X, alfa, beta sama dengan F X per beta, alfa. Yang ketiga, dari analisis studi kasus terkait efek dosis bahan beracun pada keberlangsungan hidup tikus dalam bidang biomedis yang diselesaikan dengan menggunakan distribusi gamma, ditemukan bahwa kemungkinan tikus bertahan hidup antara 60 hingga 120 minggu adalah 27,70%. Hal ini disebabkan oleh dua parameter yang digunakan. Parameter alfa merupakan jumlah kejadian yang terjadi secara berurutan dalam waktu atau ruang tertentu, sementara parameter B yang merupakan rata-rata waktu antara kejadian. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi fungsi gamma yaitu pertama, fungsi gamma pada dasarnya merupakan perluasan dari konsep faktorial yang memungkinkan kita untuk menghitung faktorial tidak hanya untuk bilangan bulat positif, tetapi juga untuk bilangan real dan kompleks. Dengan kata lain, fungsi gamma memberikan cara menghitung hasil kali dari semua bidang yang lebih kecil dari suatu bidang tertentu, bahkan jika bidang tersebut bukan bilangan bulat. Selanjutnya, salah satu sifat penting dari fungsi gamma adalah hubungan dengan faktorial, yaitu gamma n plus 1 sama dengan n faktorial, di mana gamma adalah simbol untuk fungsi gamma dan n adalah bilangan bulat positif. Hubungan ini memungkinkan kita untuk membuktikan bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Nah, berdasarkan hasil analisis dari studi kasus terkait efek dosis bahan beracun pada keberlangsungan hidup tikus dalam bidang biomedis yang diselesaikan menggunakan distribusi gamma, maka ditemukan rentang hidup tikus antara 60 sampai 120 minggu adalah 27,75%. Selanjutnya, fungsi gamma merupakan sebuah konsep matematika yang memiliki peran krusial. Fungsi gamma merupakan alat yang sangat berguna dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Eh, aplikasi fungsi gamma menjadi salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika karena kemampuannya untuk menggeneralisasi konsep faktorial dan fleksibilitasnya dalam berbagai aplikasi. Kemudian saran yang kami bisa berikan yaitu setelah kami memahami tentang fungsi gamma, diharapkan kita semua dapat mengerti pengertian dari fungsi gamma, apa saja sifat dari fungsi gamma, dapat menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan fungsi gamma secara baik dan tepat, serta mengetahui penerapan fungsi gamma dalam bidang pengetahuan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa cukup sekian pemaparan dan presentasi dari kelompok 7. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.